Waalaikumsalam. Wah, Bang Armin mau belanja juga? Waduh, bisa kebetulan begini nih. Laki-laki hari ini pada belanja. Emangnya ada gitu hari laki-laki belanja sedunia? Oh bener, days boy shopping. Eta tarang maneh teh kunaon? Ini kan kemarin saya habis dirampok. Jadi sebenarnya saya datang ke sini pengen kasih tahu bahwa saya masih nyesel dan saya masih merasa bersalah banget sama warga karena dana untuk renovasi musola tidak langsung saya alokasikan. Ya karena kan tadinya saya rencana ingin saya tampung dulu nih supaya saya bisa beli bahan-bahan yang lebih besar, jadi lebih murah. Saya malah kena apes, saya malah dirampok. Ya mau gimana lagi? Ya namanya juga musibah, ya kan? Bener banget tuh kata Pak Haji. Ah, lu gak usah pikirin dah ya. Lu anggap aja tuh belum rezekinya tuh musola. Ah, biar aja tuh yang ngerampong terkena ajab. Udah tega-teganya dia nyuri dana buat pembangunan tempat ibadah. Ajabnya tuh pedih banget. Lu belum tahu aja tuh. Terus kumaha eta kaayaan Bu Widya ayeuna? Oh, Ibu kondisinya memang masih kurang sehat banget, jadi masih saya suruh istirahat di rumah. Lama banget sih. Sayang, maaf, aku telat banget. Kamu gak nunggu lama kan? Ya lama lah, tapi ya udah nggak apa-apa kok sayang. Tapi kita jadi belanja kan? Belanja? Iya. Kan kamu habis belanja? Iya, ini tuh tadi aku cuman beli baju dan aku juga beliin buat kamu. Tapi aku pengen beli tas juga sayang sekalian. Apalagi kan semenjak warga percaya kalau kita kerampokan kan aman aja sayang, udah. Iya sih. Tapi uang yang buat ke kantor masih aman kan? Soalnya aku harus balikin itu ke kantor. Aman kok harus. Ya apa-apa. Ayo cabut. Hei, kamu! Ini gimana? Tas kita diambil semua. Itu uang semua kita dibawa sayang. Ih, aku mau jadi belanja dong kalau kayak gini. Tapi kalau menurut aku ya, kita harus ngomong dulu sama Pak Ander sih. Ya udah malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Tumben kalian barengan? Enggak barengan. Gue nggak tahu. Kayaknya dia ngintilin gue deh. Motornya tadi mogok, Ay. Saya yang dorongin. Emang motor itu rada-rada bermasalah sih. Mai, lo mau cerita sesuatu nggak? Apa? Lu udah dengar belum? Udah, jangan aja. Lu udah tahu Mas Armin kerampokan rumahnya? Udah tahu kok. Aku sama ini udah tahu dari grup chat warga. Dan katanya semua donasi itu dirampok juga ya. Iya. Apalagi kan kita udah ngasih uang donasi ke Mas Armin. Dan sekarang musola udah gak punya uang lagi untuk renovasi. Apa kita mulai penggalangan dana dari awal lagi ya? Iya sih harus kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ngomongin kayak gitu, Tar? Ya nggak apa-apa, ada yang janggal aja. Janggal gimana? Iya, nggak tahu juga sih. Pokoknya ada yang janggal aja. Kan dia minta maaf ke warga tuh. Iya, pas dia minta maaf, gue ngeliat kayak ada yang mencurigakan aja. Gitu. Tar, itu kayaknya cuma perasaan kamu aja deh. Udah deh jangan seuzon, Tar, jadi orang. Iya bener banget loh. Apalagi kan dia baru aja kena musibah. Dia yang megang uang donasi. Ya mungkin itu cuman kekhawatiran kita aja sebagai warga kampung sini. Tapi saya juga ngerasa ada yang janggal sih. Apalagi yang pas ditanya soal Bu Widya. Dia kayak ada nyembunyiin sesuatu gitu.
Beneran? Emang nyembunyiin apa emang? Ya saya nggak tahu juga. Makanya saya datang ke sini pengen bahas itu awalnya. Tunggu. Ini kenapa giliran dia yang ngomong, lu pada percaya? Giliran gue yang ngomong gak didengerin. Tar, maaf banget kalau misalnya kamu mikir jadi kayak gitu. Sorry. Ya udah deh, gini aja deh. Biar lu bertiga cari bukti. Gue juga cari bukti. Coba gue sendirian. Loh, kenapa nggak bareng-bareng aja sama kita? Enggak? Iya. Lagian lebih percaya si Fahri dibanding gue. Lagi gue ujung motor, gue gak muat berempat. Kayaknya Atar kesel deh sama sikap aku. Mana uang kantor yang kamu janjikan hari ini? Aduh, padahal aku mau bayar pakai uang yang aku dapat dari dana pembangunan musola. Tapi sial, malah dirampok beneran. Gimana cara bayarnya ini? Mohon maaf, bos. Pak, tolong kasih saya waktu lagi karena saya baru aja dirampok lihat muka saya, Pak. Tidak bisa. Saya sudah cukup ngasih waktu tambahan buat kamu. Makin lama kamu makin ngelunjak ya. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Jangan dong, Pak. Kasih saya waktu lagi, Pak. Saya membuat kesempatan lagi, Pak. Aduh, kalau dipecat begini, gue jadi nggak dapat masukan tetap deh. Kayaknya gue harus ngakalin di pembangunan musola lagi nih. Bang. Sini bentar. Ini kayaknya kita harus ada bisnis lagi nih. Kemarin itu kan kita udah ngakalin bahan-bahan kayu ini nih, ya kan, pakai kualitas yang murah. Gimana kalau sekarang kita pakai kualitas cat yang murah juga? Assalamualaikum. Merek cicak. Boleh. Waalaikumsalam. Mas Armin? Ya. Gimana progresnya? Kalau untuk saat ini lagi ada untuk proses pengecatan. Jadi rencananya kita itu akan ngecat pakai merek cicak. Mas, kita kan kemarin udah diskusiin kalau ini buat jangka panjang. Kayaknya merek cicak itu kurang bagus deh, Mas. Soalnya nanti takutnya sebulan kemudian udah harus ngecat lagi karena nanti bakal ada retak-retak rambut, terus juga warnanya pudar, Mas. Kalau emang mau bagus, Mas bisa pakai yang merek cap buaya. Cap buaya, saya udah cari kemana-mana lagi kosong stoknya, Mas Fahri. Tapi ada kok, Mas. Di toko bangunan dekat pasar. Saya baru banget beli buat rumah saya. Gimana caranya ya? Biar nih orang gak ikut campur. Wih, dia kenapa? Kok kagak kelihatan? Apa jangan-jangan dia masih sakit gara-gara kerampokan kemarin? Bener pisan kamu teh Yen. Tadi pagi aja kan anu beli sayuran teh si Armin gitunya. Beli sayuran si ada nih. Kan kagak biasa-biasanya Bu Widya begono. Masa iya ya? Mas Armin yang belanja, dia yang masak, dia kan kerja. Aku jadi khawatir deh. Kayaknya aku mau ngecek sama Mas Armin nih. Kamu pulang aja duluan ya. Gue ikut deh, ay. Sebabnya gue khawatir juga mau Bu Widya ya. Ya udah deh, Yayan aja nya wakilin iput mah mulus ya teh hoyong ka eta ke toilet Ya udah aku juga balik ya, Ay. Iya. Kamu hati-hati ya. Ya udah, kamu juga. Ya. Hati-hati Yayan nya, nitip salamnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu udah pulang jam segini, Mas? Iya, tadi aku habis ketemu sama tukang bangunan. Bentar, kok muka kamu kayak orang kebingungan kayak gitu? Kamu dipecat? Iya, dan si Fahri, dia sudah mulai curiga sama kita. Karena kita sudah mulai curang soal renovasi musola. Rese juga si Fahri.
Kalau kayak gitu kita harus ngelakuin sesuatu sih, Mas. Itu dia yang dari tadi aku pikirin. Cuma otak aku buntu. Iya, bentar. Aku bantu mikirin ide dulu. Mas, aku punya ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tunggu ya. Silakan masuk, silakan. Mas, Rin. Ai, Bu Yayan malam-malam ngapain kesini ya? Kita mau ketemu sama Bu Widya. Bu Widyanya ada nggak ya? Biasanya kan dia terawih. Nah tadi kita kagak lihat dia terawih. Soal ibu, dia memang kondisi kesehatannya memang Kurang sehat. kurang sehat. Iya, kurang sehat Ibu ya, Mas ya. Iya. Jadi butuh banyak istirahat. Iya, betul. Ya Allah. Kalau gitu kita bisa nengokin nggak ya? Tadi kebetulan Ibu baru aja tidur, Ibu Yayan. Jadi nggak enak kalau mau diganggu ya, Mas ya. Ya, habis minum obat dia tidur. Kalau kelamaan ngobrol begini bisa-bisa dia bahas yang enggak nih. Kayaknya saya juga permisi ke kamar dulu mau ngobatin luka saya. Men, itu kok luka lu tambah banyak ya? Oh ini iya, ini luka saya agak-agak infeksi. Iya, jadi nyebar. Ini Bu Yayan, saya permisi. Ya udah, kamu istirahat dulu sayang ya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Din, kita pamit deh. Salam untuk Ibu Widya. Oh iya, Ibu Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu Yayan. Iya, ya. Oke, berarti nanti Aini sama Atar tolong kalian pegang kotak ini ya. Dan aku sama Fahri nanti yang akan urus donaturnya supaya mereka tanda tangan sehabis donasi. Oke? Tapi Fahri kok belum datang ya? Dia jadi ikutan kan? Jadi tadi sih dia bilang, dia sendiri yang bilang kalau dia mau ikut. Ya udah sih suruh dia nyusul aja, bilang Sherlock gitu. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, aku siapin berkasnya dulu bentar. Ya. Ntar kamu bawa ini ya. Ini? Nggak mau, ya udah aku aja yang bawa. Atar masih ngambek ya sama aku. Ini uang sumbangan dari saya untuk renovasi musola. Semoga warga terbantu dengan sumbangan ini. Terima kasih banyak Bapak. Warga pasti sangat terbantu. Kalau gitu saya permisi ya. Semoga lancar renovasinya. Amin. Terima kasih Bapak. Wah, ini duitnya sayang. Bentar aku lihat dulu ya. Kamu hitung aja. Banyak banget, Mas. Aku bisa belanja lagi dong. Aku hitung ya. Gawat. Dia denger nggak ya yang diomongin Ana barusan? Saya mau nanya soal kualitas cat yang buruk banget. Dan saya juga baru lihat tadi bahan-bahan yang baru datang. Bahan-bahannya tuh nggak sesuai sama diskusi awal kita ya. Bentar. Kenapa cara bicara kamu kayak gitu ya? Aku gak suka dengernya. Seakan-akan kamu tuh kayak nuduh suami saya. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang lebih tahu kualitas bangunan, cat, dan bahan-bahan itu kamu atau kepala tukang? Kalau kamu emang mau renovasi musola sendiri, ya udah silahkan sendiri. Lagian saya juga kasihan sama suami saya, biar dia bisa istirahat yang cukup. Mbak, ya Allah, ini ada apa nih? Oh nggak baik nih puasa-puasa kita emosi, marah-marah. Istighfar. Ya habis dia yang bikin saya emosi, Mas. Bayangin aja dia dateng nih, nuduh suami saya. Suami saya itu udah capek. Pulang kerja, ke musola, dia nemuin tukang-tukang.
dia survei ke semua toko. Seenaknya dia bilang kayak gitu, kayak nuduh suami saya. Udah, kagak baik ribut-ribut. Ini kan bulan puasa. Bagaimana kalau kita langsung tanyain aja tuh sama kepala tukang? Hah? Bener bisa nih Tete. Tapi aku juga nggak percaya sih sama kepala tukang itu. Ayo, tunggu. Kita nggak usah tanya sama kepala tukang. Halo, maksudnya teh naon ieu teh kita teh henteu boleh gitu langsung nanya ke kepala tukang. Aya naon? Iya juga ya. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya takut ketahuan kelakuan kamu sebenarnya. Ya udah. Kalau kayak gitu kita cek aja ke musola langsung. Udah, ayo deh. Kamu tunggu di sini aja ya. Kenapa? Kamu tunggu di sini aja, di rumah ya. Siapa tahu ada donatur yang datang ke sini, biar kamu yang handle. Kalau ke musola biar aku yang handle. Ya. Kamu hati-hati ya, sayang ya. Kita jalan ke rencana awal. Bang, coba dijelasin nih Bang, gimana ceritanya bisa bahan-bahannya yang dibeli yang jelek-jelek nih? Kenapa duitnya kurang? Sebenarnya saya disuruh sama Mas Fahri buat ngumpulin barang-barang itu. Awalnya sih saya nggak mau, tapi saya diancam. Astagfirullahaladzim. Karena uang kembaliannya mau diambil dia. Ya Allah, Ri, beneran Ri? Untung warga nggak ada yang tahu kalau kepala tukang ini udah lama kerja sama gue. Ya Allah Bang Bro, bener nih tukang lo yang nyuruh. Ibu teh henteu nyangka pisan atunya. Kirain teh kamu teh orang jujur, soleh gitu. Kunaon atuh kaos gitu kelakuan maneh teh? Gak ibu-ibu, dan Mas, yang Mas bilang tuh nggak bener. Alah, lo Fahri, tampangnya doang kayak orang bener. Tapi kelakuan lu bejat, cuma dipakai kedok doang lu.